Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa pendidikan dan pembelajaran penting dari ibadah puasa. Masing-masing pendidikan dan pembelajaran itu manfaatnya sangat luas dan bisa dirasakan secara nyata. Beberapa bentuk kejahatan dan keburukan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antara solusi untuk menyelesaikannya adalah dengan menanamkan kecintaan terhadap ibadah puasa. Alhamdulillah, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh untuk tiap tahunnya. Harapannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa, dan itu adalah pendidikan serta pembelajaran dari ibadah berpuasa, adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, dampak buruk. Mulai dari berbohong dan berdusta. Bisa juga jujur, omongannya benar, tetapi pilihan katanya keliru, salah, terlalu kasar dia memilih bahasa. Ini juga harus dijaga agar lisan tidak mengucapkan kata-kata kasar, walaupun benar, meskipun benar. Kata-katanya benar, demikian juga tidak kasar, tetapi penempatan waktunya yang keliru. Asal berbicara, tidak mempertimbangkan waktu. Ini juga harus dijaga, termasuk dalam pengertian apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Banyak masalah timbul, ditelusuri, dicari penyebabnya lisan. Omongan. Walaupun yang dibahas adalah lisan, tapi termasuk juga di sini apa? Tulisan. Nah, karena lisan dan tulisan sama. Apalagi di zaman sekarang, yang seringnya ucapan itu diungkapkan dalam bentuk tulisan melalui media-media sosial yang ada. Artinya jangan berpikir bahwa ketika yang dibahas itu tentang lisan, tulisan tidak termasuk. Termasuk juga, sama. Termasuk juga. Ketika orang mengadu domba dengan lisan, ya kan? Saya mengatakan, kamu kemarin diomongin males sama si B sana. Saya ngomong langsung. Ini namanya namimah. Nggak perlu disampaikan. Saya tidak ngomong, tapi saya tulis dalam bentuk teks, lalu saya kirimkan via WhatsApp misalnya. Saya tulis, Anda kemarin oleh B dibilang pemalas. Saya nggak ngomong. Sama juga namimah. Ya kan? Mengadu domba.
antara dua orang dengan tujuan apa? Merusak hubungan antara si A dan si B. Ya kan? Atau misalkan orang tanya sama kita, kemarin kamu di rumah. Pertanyaan jelas, gak ada alasan bagi kita untuk memahami kesana dan kemari, ditarik dan diulur. Enggak, pertanyaan jelas, lurus. Kamu kemarin di rumah enggak? Nah, saya bohong. Enggak, saya pergi. Saya ngomong enggak, saya pergi. Ini namanya bohong. Wong saya kemarin di rumah. Nah, ketika saya tidak menyampaikan secara langsung dengan kata-kata, tapi saya tulis lewat SMS mungkin, enggak, saya pergi, saya kirim, saya enggak ngomong, hukumnya sama-sama bohong. Nah, karena yang kita baca memang babnya hifdzul lisan, menjaga lisan. Tetapi perlu kita pahami juga, tulisan pun hukumnya sama. Tulisan pun hukumnya sama. Nah, sekian banyak masalah, sekian banyak problem yang muncul pada diri kita dan yang terjadi di tengah-tengah kita, itu kalau kita telusuri, rata-rata ujungnya karena apa? Lisan, kata-kata, baik terucap maupun yang tertulis. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, ibadah puasa itu akan membantu kita menjaga lisan. Nah, secara secara lahiriah saja, orang yang berpuasa itu irit bicara, malas ngomong, lapar, haus, ya kan? Itu secara lahiriah. Pembawaan orang yang berpuasa itu terbiasa untuk apa? Irit bicara. Nah, jarang kita lihat orang puasa kemudian cerewet gitu, ngobrol dari pagi. Kalau hari biasa nggak puasa, iya, ngomong banyak, bicaranya lancar, ngalor nidur, dikit minum teh, kopi, susu, es. Orang puasa irit bicara, kata-katanya ditahan, ekonomis dalam berbahasa. Irit. Nah, dalam satu bulan itu mestinya sedikit banyak membentuk karakter dia untuk irit dalam bicara. Kecuali yang diperlukan, kecuali dibutuhkan, bernilai pahala, itu ibadah atau sesuatu yang mubah tapi tidak berlebihan. Nah, pembawaan orang berpuasa begitu, irit bicara, malas ngomong. Nah, mestinya pendidikan dalam satu bulan penuh ini bisa kita pertahankan pada bulan-bulan yang berikutnya. Termasuk bulan ini, bulan Sya'ban, kita juga masih merasakan manfaat dari puasa Ramadan tahun yang kemarin. Irit bicara, tidak nyerocos sana, nyerocos sini. Kecuali kalau memang diperlukan, ada manfaatnya, jelas, pasti. Nah, bila tidak dilakukan, ya, itu tanda bahwa puasa yang kita lakukan itu masih belum maksimal, gagal. Nah, bukan kita mengatakan tidak sah, ya puasanya sah, tapi hasil dan manfaatnya ya gagal kita dapatkan dalam hal ini. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita merasa perlu untuk membaca riwayat-riwayat dari as-salafus salih, bagaimana usaha dan upaya mereka untuk menjaga lisan. Menjaga lisan sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau tidak, silahkan diam. Itu bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat pendidikan dan pembelajaran untuk menjaga lisan ini sukses dan berhasil, ya, bukankah itu menjadi solusi tepat, ya, solusi tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus hoax, orang bilangnya hoax, ya,
Itu kan solusi yang paling tepat, menjaga lisan. Nah, tidak mudah untuk menyampaikan, selektif dalam menerima berita. Tidak semua berita lalu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tidak semua orang kita terima beritanya. Selektif. Agama kita, agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bersikap selektif di dalam memilih berita, dalam menerima informasi. Agama kita, agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk selektif dan hati-hati dalam menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Itu jelas pendidikan. Mulai dari apa? Ya, konsep sanad di dalam Islam. Hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita itu melalui proses selektif yang luar biasa. Ya, harus dikenal orangnya, kredibilitasnya, kemampuan dalam mengingat dan menghafalnya, iman dan takwanya, itu diukur semua. Tidak setiap orang menyampaikan riwayat hadis kemudian ya bagus ini hadis Nabi, enggak, tapi diteliti siapa. Nah, sahabat, jelas kalau sahabat semuanya adil, diterima beritanya. Tapi setelah generasi sahabat diperiksa betul siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, orang mana, belajarnya kepada siapa saja. Kan, ya. Ingatan dan hafalannya kuat apa enggak, diperiksa satu persatu. Ya kuat, bagus, diterima. Generasi yang berikutnya begitu juga, terus demikian. Nah, kemudian dihimpun dalam sebuah kitab karya tulis para ulama. Nah, apa kemudian selesai? Belum. Nah, karya tulis yang kemudian sampai kepada kita harus dipastikan apakah memang betul karya tulis ulama tersebut atau jangan-jangan dipalsukan. Ada sistem muqabalah. Nah, muqabalah manuskrip, muqabalah kitab. Dan dicek, dibandingkan ini benar, ini bedanya di sini, ini kurangnya di sini. Kok ini ada tambahan satu halaman? Diperiksa semua, yang benar yang mana. Zaman dulu percetakan itu tidak seperti sekarang. Seorang ulama menyampaikan hadis-hadis yang beliau miliki kepada murid-muridnya. Oleh murid-muridnya ditulis, dicatat rapi. Setelah selesai dicatat rapi, masing-masing murid tadi datang menemui gurunya untuk diperiksa. Kalau misalkan tidak diperiksa, dimuqabalah. Dicek ulang, ada perbedaannya enggak antara yang dia tulis dengan catatan gurunya. Tiap-tiap murid seperti itu. Nah, kemudian turun lagi ke cucu murid, disalin ulang hadis-hadis yang telah disampaikan oleh kakek guru mereka, sampai kemudian generasi yang berikutnya ada 5 naskah. Nah, dari orang yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Kelima naskah itu kemudian dikumpulkan lagi, dibandingkan, dilihat ada enggak perbedaannya, mungkin ada tambahannya, ada yang dikurangi. Kalau memang ada perbedaan, mana yang benar, cek lagi. Nah, ini konsep sanad di dalam Islam. Nah, luar biasa. Nah, dan itu semua kembali berpulang kepada apa? Berpulang kepada ajaran hifdzul lisan, menjaga lisan. Apapun yang kita ucapkan, yang kita sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan setelah ngomong, oh keliru, mohon maaf. Setelah ngomong sana sini ngasih statement, dikit-dikit klarifikasi. Kalau sekali 2 kali masih manusiawi, bisa diterima. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi sifat yang melekat pada dirinya, naudzubillah. Tiap kali ngomong klarifikasi. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Ini tercela di dalam agama kita. Melalui ibadah puasa yang kita harapkan demikian tadi, lisan terjaga. 1 bulan penuh loh. 1 bulan penuh itu kita buat puasa. Demikian juga ngirit bicara, puasa ngomong ngirit bicara. Mau diajak bicara turu we. Siang-siang udah panas, lapar, haus, diajak ngobrol sama teman kayak wong besos turu. 1 bulan full penuh. Harapannya apa? Ada efeknya pada bulan-bulan berikutnya sampai pada Ramadan yang akan datang. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallazi
la ilaha ghairuhu ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisanin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya. Ma 'alal ardi syai'un, di atas muka bumi ini tidak ada apapun itu ahwaju ila tuli sijnin, yang perlu untuk dipenjara, dibelenggu, dikarantina, dipisahkan, diikat min lisanin, dibandingkan lisan. Nah, artinya apa? Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, seandainya di atas muka bumi ini banyak hal yang perlu kita jaga, kita ikat, kita penjara supaya tidak merusak. Sebenarnya ada lagi yang harus dipenjara sehingga tidak melakukan kerusakan. Apa? Lisan. Nah, lisan. Penjahat ditangkap, pencuri ditangkap, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ditangkap, dipenjara. Tujuan mereka yang melakukan kejahatan ini dipenjara apa? Tujuannya supaya kejahatan dia itu tidak menimbulkan kekacauan. Nah, agar tidak merusak yang lain, maka dia dipenjara, ditahan, tidak boleh kemana-mana. Harapannya dia sadar, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kita sepakat bahwa orang yang melakukan kejahatan itu harus ditangkap kemudian dipenjara. Lebih dari hukuman penjara, itu tergantung kadar kejahatan yang dia perbuat. Tapi kita sepakat bahwa orang melakukan kejahatan itu ya tangkap, masukkan penjara. Nah, mestinya kita pun sadar bahwa ada juga yang harus dipenjara. Lisan. Pegang, tangkap, supaya nggak kemana-mana, supaya tidak melakukan kerusakan. Berapa banyak masalah itu diteliti, dicari. Lisan lagi, kan itu. Nggak ngaji lama, padahal awal-awalnya semangat ngaji, hadir taklim. Setelah sekian bulan baru terasa, kok si fulan itu sudah sekian lama nggak kelihatan di tempat taklim. Cari sana, cari sini, coba dicarilah, digoleki, dikaruhke, dulure dewe, saudara kita juga. Ada yang dipandang punya kedekatan, diminta untuk ngaruhke, datang ke rumahnya, brol semua. Iya kan? Orang ngaji ngopo Mas? Ora apa-apa, enggak apa-apa. Ngobrol lagi. Aku orang ngaji ngopo Mas? Ora apa-apa. Ngobrol lagi. Kan itu. Karena konsepnya bukan interogasi kan. Konsepnya bukan interogasi, tapi ingin cari tahu kenapa sih? Gitu. Cari lagi, ngopo ya Mas? Akhirnya keluar juga. Ya kan? Oh, ini semangat-semangat ngaji kok dia omongi, percuma ngaji nek ora diamalke. Ya keloro-loro to atiku. Oh. Insyaallah. Jadi dia akhirnya mengalami futur. Ya. Tidak semangat untuk menghadiri majelis taklim. Itu awalnya kenapa? Karena kata-kata, ucapan seseorang yang mengatakan kamu percuma ngaji, taklim nek ora diamalke ngono. Masuk ya. Tersinggung, bawa pulang, malas akhirnya. Udah sekian bulan enggak ngaji. La haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Lisan. Bukankah ini sebuah kesalahan? Iya, besar kesalahannya. Menjadi sebab orang lari dari kebaikan. Menjadi sebab orang benci terhadap majelis ilmu. Nah, walaupun tidak sengaja, walaupun tidak sadar. Nah, tapi kesalahannya adalah kenapa dia tidak menjaga lisan? Nah, maksudnya kalau bicara ya hati-hati. Kan itu. Itu kita sebagai pihak yang berbicara. Tapi kalau ingin melakukan evaluasi, bagaimana kalau posisi kita itu yang dibicarakan? Kan begitu. Kalau tadi kan posisinya
Kita sebagai orang yang berbicara, kalau berbicara hati-hatilah. Jangan asal ngomong. Ojo waton. Ya, harusnya kita koreksi. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang. Tapi sekarang kita balik posisinya. Kalau posisi kita sebagai orang yang dibicarakan, kalau objeknya adalah kita, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya berbesar jiwa, berlapang dada. Diomongin ini, diomongin itu, peduli amat. Kita pengennya ibadah, ingin beramal saleh. Apa kita beribadah itu karena ucapan orang? Nah, ketika misalkan dikritik, kemudian dijelek-jelekin, diomongin itu, kemudian kita berhenti dari ibadah. Oh, berarti ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah, karena omongan orang. Nah, yang murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, mau diomongin apa aja, dia tetap ibadah. Lagi pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita rugi dan betul-betul rugi. Kita diomongin orang, ya, kata-kata itu memang menyinggung perasaan. Kita bawa pulang, kita pikir dalam, nggak bisa tidur. Yang ngomong aja udah lupa. Yang ngomong saja sudah lupa. Dia cuma ngomong tok baru iblas. Misalkan dia ngomong, mas, dadi wong iki aja males ngono kuwi. Kita pulang udah enggak bisa tidur, asam lambung naik, ya kan? Sariawan. Terus macam-macam pokoknya. Mergo kenapa? Cuma diomongin orang males, diomongin orang bodoh, diomongin orang tukang ngapusi, macam-macam diomongin orang itu. Tapi contohnya tadi lah, diomongin orang, kamu itu pemalas sih. Males kok kowe iki. Kita pulang ke rumah udah enggak bisa tidur. Mengalami tekanan ini, depresi mungkin. Aku diomongi males, ya Allah, kan itu tega, kan itu tidur nggak tenang, ya kan. Sek. Istrinya tanya, ngopo ya mas? Ora, tapi tetap usak-usak. Kayaknya posisi kaki nggak ada yang pas. Ditarik ke kanan, tarik lagi ke kiri, diulur, diangkat. Kan ini. Ngopo mas? Ora apa-apa. Padahal otaknya mikir, ya Allah, kok diomongin males aku ya, ngopo ya? Aku lah ya sregep, males sregep gitu bawa terus. Rugi mas. Orang tadi yang ngomongin jenengan males, itu tidurnya malah nyenyak dia. Setelah ngomong, dia nggak mikir lagi. Oh, males apa ya mas? Udah batas. Kita, ya Allah, rugi nggak? Rugi banget. Nah, maka kalau kita posisi sebagai pihak yang berbicara, jaga lisan. Kalau dibalik kita posisi yang dibicarakan jadi objek, nggak usah dipikirkan dalam-dalam. Oh, orangnya aja yang ngomong paling udah lupa, udah nggak ngebahas lagi, ya kan? Sudah nggak ngebahas lagi. Atau mungkin suatu saat kita temui dia, mas, arep klarifikasi aku mas, piye. Jenengan kok tega wingi ngomong aku males. Kapan aku ngomong? Wingi. Ketau yo ora yo. Wingi ngomong. Ora mungkin lah masa aku ngomong dengan males kena rajin kok. Orangnya udah lupa. Kitanya enggak bisa tidur. Depresi, tertekan. Ketemu sama orang akhirnya malu. La haula wala quwata illa billah. Rugi akhirnya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisanin." Demi Allah, di atas muka bumi ini yang harus dipenjara sehingga tidak bisa kemana-mana, itu tidak ada yang lebih berat dibandingkan apa? Lisan. Nah. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Kata Sa'id bin Jubair, ra'aitu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma akhadha bilisanihi wa huwa yaqulu bil lisan qul khairan taghnam aw ismut taslam qabla an tandam. Kata Sa'id bin Jubair, saya pernah menyaksikan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sambil memegang lidahnya.
lidahnya dipegang. Kemudian kata Ibnu Abbas, qul khairan. Kalau bicara, bicaralah yang baik. Jadi seakan-akan berbicara pada diri sendiri waktu itu. Pegang lidahnya sambil ngomong qul khairan. Kalau bicara, bicaralah yang baik. Taghnam, pasti kamu beruntung. Awis smut taslam. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diem. Kalau kamu diem, pasti selamat. Qabla an tandam, sebelum kamu menyesal, terlanjur ngomong. Kata-kata itu kalau udah dilepas, mau ditarik susah. Kalaupun bisa ditarik, yang sudah terlepas tadi pasti berbekas. Pasti. Gak mungkin setelah kita tarik, oh mohon maaf ya aku rasa ngojo. Ya rasa ngojo. Bukan itu maksudku, tapi udah terlanjur lepas. Udah masuk, sudah terlanjur membekas di hati orang. Nah, maka ya sahabat Ibnu Abbas sampai mempraktekkan seperti ini di hadapan murid-muridnya. Sambil pegang lidah mengatakan qul khairan taghnam awis mutaslam qabla an tandam. Nah, Abul Ashhab rahimahullahu taala, seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in, di bawahnya lagi Imam Ahmad juga dalam Az-Zuhud meriwayatkan. Kata Abul Ashhab, kanu yaqulun ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Mereka para ulama zaman dulu, yaitu dari kalangan tabi'in, mereka mengatakan ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Orang yang tidak bisa menjaga lisan itu tidak faham agama. Nah, yang tidak mampu menahan lisan itu tidak faham agama. Jadi tingkat pemahaman agama itu bisa dilihat. Jadi indikatornya itu ada, ya. Ukurannya itu ada. Apa? Bisa nggak dia menjaga lisan? Nah, kalau bisa menjaga lisan, berarti pemahaman agamanya baik. Tapi kalau pemahaman agamanya kurang, bisa dipastikan lisannya nggak bisa kejaga. Dan itu prakteknya secara umum banyak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat buruk dan tercela seperti ini. Sholatnya sregep, puasanya sregep, nyumbangnya sregep. Gitu. Nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Apalagi pas usia tua, rumahnya dekat dengan masjid, pokoknya ibadahnya top. Tapi kalau ngomong nyelekit, tahu nyelekit gak? Jadi menusuk, omongannya itu menusuk, merendahkan, menghina. Nah, ada orang yang punya sifat dan tipe seperti ini. Nah, yang mestinya harus berbenah diri, jangan sampai demikian. Sholatnya sregep, bahkan mungkin imam masjid, Tapi kalau bicara ini nggak bisa terkendali. Nah, yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan ya rugi dan bangkrut kan? Rugi dan bangkrut. Yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut atau pailit itu siapa? Ya sahabat menjawab, orang yang bangkrut atau pailit menurut kita itu yang sudah tidak punya harta lagi. Dulunya punya banyak harta karena banyak tanggungan. Diselesaikan tanggungan-tanggungan itu, akhirnya habis yang dia punya. Bahkan masih ada tanggungan yang harus dia selesaikan. Itu orang bangkrut. Man la dinara lahu wa la dirham. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terangkan, oh, bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang bangkrut dalam arti sesungguhnya. Kalau bangkrut harta, uangnya habis, masih bisa dicari. Tapi kalau bangkrut dan tidak bisa untuk kemudian diselesaikan, itulah bangkrut yang sesungguhnya. Siapa? Man ya'ti yaumal qiyamati bisyamin wa salatin wa zakatin wa jihadin. Orang yang besok hari kiamat itu dia datang menghadap Allah, pahalanya banyak sekali. Pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, pahala jihad. Ibadah-ibadah yang dia kerjakan saat hidup di dunia itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bagus, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya tadi Nabi mengatakan besok pada hari kiamat dia punya pahala. Dari apa? Ibadah-ibadah yang dikerjakan tadi.
Tapi ternyata ketika hidupnya di dunia, lisan tidak dia jaga. Salah satu sebabnya, syatama hadza, qazafa hadza. Selain daraba hadza wa safaka dama hadza. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tapi waktu dia di dunia, syatama hadza, dia pernah atau bahkan sering ya, mencela dan menghina orang lain. Wa qazafa hadza, dia menuduh orang lain tanpa ada bukti yang kuat, datanya tidak valid, asal ngomong aja. Orang seperti ini pada hari kiamat itu harus menyelesaikan hal-hal tadi dengan pihak-pihak yang sudah dia sakiti, yang sudah dia zalimi. Harus dibayar, diselesaikan. Sementara alat bayar yang bisa digunakan ketika itu bukan lagi uang, emas maupun perak, tetapi yang digunakan sebagai alat bayar adalah pahala. Nah, seberapa banyak kesalahannya kepada orang tersebut dalam bentuk kata-kata tadi, berapa banyak bayarnya pakai pahala. Pahala dia dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan saat hidup di dunia, kasih pahalanya nih. Selesai ada lagi nih. Pahala dia berkurang. Nah, kalau ternyata perbuatan menyakiti orang dengan kata-kata tadi itu banyak, korbannya banyak, ya berarti banyak juga pahala yang harus dia berikan untuk orang lain. Seandainya pahala dia habis, sementara tanggungan kepada korban yang dia sakiti dengan kata masih ada, akhirnya dosa korbannya itu yang kemudian ditanggungkan untuknya. Ini namanya bangkrut, pailit. Datang menghadap Allah, pahalanya banyak sekali. Akhirnya pahalanya apa? Dikurangi sampai habis. Nah, disebabkan apa? Lisan. Sekali lagi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melalui ibadah puasa, kita berlatih untuk menjaga lisan. Apalagi kalau sudah ngomongin kesalahan orang. Nah, itu harus lebih hati-hati lagi. Para ulama kita rahimahumullah itu sangat takut dalam hal ini. Mereka betul-betul menjaga, supaya tidak terjatuh dalam kesalahan lisan, yaitu membicarakan kesalahan orang lain, yang itu tidak ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Kalau ada alasannya secara syar'i, ya silahkan menjelaskan kesesatan, menjelaskan penyimpangan dalam bidang akidah, ya, dalam bidang manhaj, itu tentu lain pembahasannya. Tapi yang kita maksud sesuatu yang mestinya ditutupi, seharusnya tidak disampaikan kepada orang lain. Ada yang sifatnya pribadi, sifatnya privasi, ya, harusnya dijaga. Yahya bin Jabir rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kata Yahya bin Jabir rahimahullah, ma'aba rajulun qat bi'aibin illa btalahu Allahu bimithli dzalikal aib. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita mampu menahan diri untuk tidak membicarakan kesalahan dan kekurangan orang. Ini salah satunya. Kata Yahya bin Jabir rahimahullah, ma'aba rajulun qat bi'aibin, tidak ada seorang pun yang mencacat orang lain, dengan satu kesalahan, illa btalahu Allahu bimithli dzalikal aib, kecuali suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia melakukan kesalahan yang sama. Sesuatu yang tidak sepantasnya kita ceritakan ke orang lain. Sesuatu yang sepantasnya tidak kita ceritakan. Kenapa? Privasi banget, pribadi. Dan pribadi sekali. Misal masalah hutang piutang nih, ya kan? Si A berhutang kepada si B. Hutang piutang itu boleh apa enggak sih dalam agama? Diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan. Hutang piutang. Asalkan dalam posisi
mendesak, darurat, ya sebisa mungkin lepas dari jerat-jerat hutang. Tapi ini sebagai contoh saja. Si A berhutang kepada si B 1 juta, temponya setahun. Setahun kemudian akan dibayar maksimalnya. Kan ini. Bukan utang 1 juta, temponya 1 tahun, pas 6 bulan udah dapat uang, alah temponya setahun kok. Diputer dulu. Padahal sebenarnya dia bisa melunasi hutang tersebut. Nah, intinya dalam contoh ini si A berhutang 1 juta kepada si B, temponya 1 tahun maksimal pembayaran. Jatuh tempo. Dia belum punya uang untuk melunasi hutangnya, malu. Nah, mestinya tepat jatuh tempo atau sesaat sebelum jatuh tempo, ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Yang terbaik itu kan dia temui pihak si B tadi. Mohon maaf, 2 minggu lagi kan jatuh tempo. Sampai sekarang saya masih belum punya uang. Betul. Sampai sekarang masih belum punya. Itu kan bagus komunikasi namanya. Nah, ini enggak, udah jatuh tempo 1 tahun. Ditunggu enggak datang, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hilang. Enggak ada kabar, enggak ada informasi. Dicari enggak tahu kemana. Tadi ternyata beberapa bulan kemudian si A yang berhutang tadi datang. Allah kasih rezeki buat dia, dibayar hutangnya. Ya kan? Lunas 1 juta. Selesai. Selesai 1 juta. Pertanyaan saya sekarang, si A tadi yang hutang kan si A ya. Si A tadi yang berhutang. Selama dari jatuh tempo sampai 6 bulan berikutnya, tanpa memberi keterangan, tidak menyampaikan informasi kepada si B, orang yang sudah ngasih hutang sama dia. Ini salah apa benar sih? Salah. Ini bukan adab dan akhlak yang pantas dimiliki seorang muslim. Dia harus amanah dong, jujur. Walaupun berat, meskipun pahit, jujur. Caranya tadi, kalau emang jelas 2 minggu lagi temponya jatuh, kita nggak punya kemampuan untuk membayar, temuilah, sampaikan baik-baik. Mohon maaf, saya sudah hutang hampir 1 tahun, kurang 2 minggu. Saya sekarang nggak punya apa-apa. Bisa kasih kelonggaran buat saya? Kalau misalnya tidak bisa kasih kelonggaran, kira-kira apa ya? Negonya, solusinya gimana? Betul saya nggak punya apa-apa ini. Usaha saya ini mengalami. Sampaikan terus terang apa adanya. Tapi ini enggak. Mulai dari jatuh tempo nggak ngasih berita, nggak ngasih informasi, di SMS nggak dibales, di WA juga nggak balas, HP-nya tiap kali ditelepon nggak pernah diangkat. Padahal dia tahu ini, ditelepon, di SMS, di WA, hilang. Salah apa nggak ini? Salah. Adab dan akhlak seorang muslim tidak seperti ini. Tapi masya Allah ceritanya 6 bulan berikutnya orang itu dapat rezeki, dibayar lunas selesai. Kan begitu ya? Selesai. Mestinya cerita seperti ini ditutupi apa boleh untuk kemudian kita ceritakan ke sana dan kemari? Mestinya ditutupi. Kenapa? Ini sifatnya pribadi, privasi. Pribadi, salah, selesai. Pribadi. Nah, saya ulangi kembali, dalam contoh seperti ini sifatnya apa? Pribadi. Pribadi dia kan kesalahannya. Nah, karena sifatnya pribadi, kita praktekkan, kita terapkan ucapan para ulama seperti yang sudah salah satunya kita sebutkan, Yahya bin Jabir. Jangan kesalahan saudaranya dia cela, dia jelek-jelekkan, dia hina. Karena orang yang melakukan seperti ini suatu saat akan Allah uji dengan kesalahan yang sama. Dengan kesalahan yang sama. Misalkan B, saya B, yang ngutang tadi kan si A 1 juta, jatuh tempo setahun, pergi entah kemana. Saya telepon, saya hubungi, saya tanya, endi wong embuh ora ngerti piye iki, aku ya butuh. 6 bulan kemudian dia datang minta maaf, kemarin saya menghilang ini, sekarang saya bayar 1 juta. Ya udah saya terima. Nah, saya dalam hal ini nggak boleh mencacat dia. Saya ceritakan kepada kae wong ora iso dipercaya. Saya ceritakan nih, wong iki ra iso dipercaya si A.
Lah ngopo kenapa? Lah nyilih sak yuta. Tempone setahun. Jatuh tempo tak cari-cari nggak ada, tak telepon dia ora diangkat, di SMS dhewe diwaca, WA-ne diwaca wong centang biru loro. Dibaca tapi nggak dijawab. Tanya anaknya semua saudaranya nggak ada yang tahu, pergi. 6 bulan kemudian dia datang minta maaf. Ya, alhamdulillah sih dibayar. Jadi ora dibayar ora apa-apa, tak ikhlaske. Tapi perbuatan saya yang menceritakan si A tadi itu kan konteksnya memuji atau menghina tadi. Kalau konteks yang saya contohkan tadi, memuji atau menghina tadi? Menghina. Konteksnya menghina. Iya kan? Konteksnya menghina. Enggak boleh kita lakukan. Ulama mengingatkan kita, jangan lakukan perbuatan seperti ini. Jangan. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan suatu saat Allah uji kita dengan perbuatan yang sama. Tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika saya mencacat, menghina, merendahkan dia atas kesalahan yang dia perbuat tadi, yang sifatnya pribadi, saya hinakan dia, saya rendahkan dia. Yang kita takutkan apa? Suatu saat kita pun akan mengalami hal yang sama. Nauzubillah. Jangan. Karena itu. Kita punya teman, anaknya nuakal, bukan cuma nuakal biasa, pol nakalnya. Bukan cuma nakal biasa, nakalnya pol sudah, nggak ketulungan. Nauzubillah. Sekarang kita paham dan mengerti bahwa teman kita sebagai orang tua itu sudah maksimal dalam mentarbiyah anaknya. Perhatikan baik-baik contoh kasusnya ini, jangan sampai salah keliru, jangan sampai keliru. Contoh yang saya berikan, saya punya teman baik, punya anak nakalnya pol, luar biasa. Tapi saya tahu persis juga bahwa teman saya sebagai orang tua itu dalam mentarbiyah maksimal sekali. Buktinya dari 4 atau 5 anaknya, yang nakal cuma 1, sing papat apik-apik wae. Bagus. Orang tuanya kalau bicara dari kecil itu udah pakai kromo. Kan itu. Pripun le, bukan ngopo le? Enggak. Kan itu. Dari kecil sudah terbiasa, dibiasakan tuh apa? Berbahasa itu yang sopan. Berbahasa yang sopan. Bilang, "Le, tolong ambilkan pompa." Bukan, "Le, pompanya juga oke." Tapi ada tambahan kata tolong. "Le, tolong pompanya." Jadi maksimal orang tua ini sudah mendidik, mentarbiyah. Luar biasa. Waktunya dia berikan. Yang jelas orang tuanya itu sudah maksimal melaksanakan kewajiban dalam mentarbiyah dan mendidik anaknya. Anaknya nuakalnya pol. Begitu. Kita harus sadar bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hidayah untuk anak tersebut. Hidayah untuk anak itu milik bapaknya, milik ibunya, milik kita, milik siapa? Atau milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sepakat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diupayakan sedemikian maksimal, kalau Allah belum berikan hidayah nggak bisa, nakal lepol. Yang merusak barang orang lah, yang ngambil barang orang lah, yang kata-katanya kasar lah, yang ini macam-macam. Nggak sholat jamaah lah. Dalam kasus seperti ini, apa pantas saya menghina dan merendahkan bapaknya? Pantas apa enggak? Kalau saya menghina dan merendahkan bapak, enggak pantas. Karena itu sudah sebuah katakan kesalahan, kekurangan yang terjadi di luar batas kemampuan sang bapak. Nah, beda kalau misalkan bapaknya enggak peduli sama sekali, enggak perhatian, ya kan, luweh bukannya. Yang penting dua anak itu tok misalkan, itu lain perkara. Tapi itu tidak kita sentuh. Contoh demikian. Yang kita ingin sentuh contohnya seperti tadi.
Dalam contoh seperti tadi, jangan sekali-kali merendahkan, menghina orang tersebut. Nah, kenapa? Yang kita khawatirkan kalau kita menghina dirinya, suatu saat Allah akan uji kita dengan hal yang sama. Anak kita akhirnya nakal juga. Gitu. Ibrahim At-Taimi rahimahullah di dalam kitab Al-Ghibah wan Namimah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Kata Ibrahim rahimahullah, inni la ajidu nafsi tuhaddithuni bisyai'i fama yamna'uni an atakallama bihi illa makhafata an ubtuliya bimithlihi. Dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah beliau mengatakan, ini sungguh saya la ajidu nafsi, dalam diriku tuhaddithuni bisyai'i, ada sesuatu yang ingin saya ucapkan dan ingin saya sampaikan. Jadi ada ganjalan di hati. Sungguh kadang-kadang saya menemukan ganjalan di dalam hati. Fama yamna'uni an atakallama bihi, tidak ada yang membuat saya tertahan untuk menyampaikannya, illa makhafata, kecuali dikarenakan khawatir atau takut an ubtuliya bimithlihi, saya nanti diuji dengan hal yang sama. Takut melihat orang berbuat salah, berbuat dosa, inginnya begini, tapi tahan, tidak diomongin. Kenapa? Khawatir, jangan-jangan saya nanti juga diuji dengan hal yang sama dengan dia. Kan itu. Ya kalau memang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, ya sampaikan kan langsung ke orang yang bersangkutan, bukan malah diceritakan baik. Wong gini. Yang sini juga gitu. Wong gini. Enggak puas. Besok ceritain lagi. Si fulan tuh gini. Nah, sebenarnya ingin ada dorongan tuh. Tapi ditahan. Kenapa ditahan oleh Ibrahim rahimahullahu taala? Dikarenakan apa? Dikarenakan takut dan khawatir kalau misalkan suatu saat diuji dengan hal yang seperti itu, hal yang sama. Maka kesimpulannya terkait tentang lisan ini, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya jilid 8 halaman 110. Kata Al-Fudail rahimahullah, la hajja wala jihada wala ribata asyadda min habsil lisan. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tidak ada haji, jihad maupun melakukan penjagaan di garis perbatasan paling depan menghadapi musuh, nah, yang lebih berat dibandingkan menahan lisan. Artinya apa? Kalau dibanding-bandingkan, mana yang lebih berat? Ibadah haji atau menahan lisan? Menurut Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, lebih berat menahan lisan. Padahal haji itu kan berat. Apalagi haji di zaman sekarang, antriannya udah 20 tahun lebih sebagian tempat. Biayanya banyak, capek, jauh, meninggalkan keluarga. Nah, tapi ternyata itu masih lebih ringan dibandingkan menjaga lisan. Jihad sama, nyawa urusannya. Dan jauh, luka-luka, berat, lapar, haus, takut. Ternyata itu masih lebih ringan dibandingkan menjaga lisan. Ribat itu melakukan penjagaan di garis perbatasan paling depan, ya, selalu situasinya di front terdepan. Itu ternyata masih lebih ringan, kata Fudail bin Iyad, dibandingkan apa? Menjaga lisan. Menjaga lisan itu lebih berat dibanding haji, dibanding jihad, dibanding ribat. Kata beliau selanjutnya, lau asbahta yahummuka lisanuk asbahta fi ghammin syadid. Nah, kalau misalkan suatu hari kamu atau engkau, ya, seandainya suatu hari engkau
berusaha untuk menjaga lisan. Asbahta fi ghammin syadid. Kamu seperti dalam situasi yang sangat susah sekali. Berat. Puasa ngomong coba. Berat sekali. Kalau nggak makan, nggak minum bisa. Tapi kalau misalkan seharian nggak ngomong, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, sholat katakan, dibayar topo bisu misalkan, kalau orang bilang ini, suruh bisu, wangelnya, insyaallah. Akhirnya karena tidak terbiasa, keperucut. Ya. Wasijnul lisan, sijnul mu'min. Bagi orang yang beriman, memenjarakan lisan itu juga penjara bagi dia. Susahnya luar biasa. Walaisa ahadun asyadda ghamman mimman sajana lisanah. Dan tidak ada orang yang paling berat untuk dia lakukan dibandingkan orang yang ingin memenjarakan lisannya, ditahan. Itu pekerjaan yang paling berat. Kalau macul, nyangkul seharian dari ba'da subuh sampai azan maghrib, banyak orang mampu. Lari, olahraga, ngangkat barbel yang berat-berat itu, semua orang bisa. Tapi kalau diminta untuk diem dari subuh sampai maghrib, mbok anggap aku edan mbok piye kan itu. Kamu pikir saya gila suruh diem orang ngomong kayak gitu? Susah sekali. Ini dorongan untuk ngomong itu ada. Nah, ya benar. Para ulama kita rahimahumullah memberikan nasihat untuk kita semua. Dan yang seperti ini kita harapkan merupakan menjadi buah dan hasil dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Terkhusus ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi untuk melaksanakan hal ini tidak perlu nunggu bulan Ramadan. Cik rong minggu meneh itu. Mumpung durung poso. Cerewet bareng yo. Jangan. Mumpung belum puasa nih. Yo, ngobrol sak puas-puase. Mumpung belum puasa, yo ngrasani sapa sing iso dirasani. Yo mumpung durung Ramadan misalkan. Mumpung sebelum Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya enggak kan. Enggak seperti itu kan, tapi sebelum Ramadan tiba pun kan kita masih terikat dengan Ramadan tahun berikutnya. Iya kan? Kita masih terikat dengan Ramadan tahun berikutnya. Hasil dan manfaat dari puasa yang sebelumnya. Ya walaupun Ramadan masih beberapa hari lagi, ya kita sudah mulai untuk koreksi diri. Itu baru namanya menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Bukan dengan hanya membersihkan masjid, renovasi, tambahi pengatapan, karpetnya dicuci, dilondrekan, tikarnya juga seperti itu. Kemudian piring, gelas, sendok semuanya dibersihkan untuk persiapan buka puasa maupun sahur. Itu kita persiapkan. Kita persiapkan bagus. Tapi ada hal-hal lain yang juga perlu kita siapkan. Apa? Hatinya ditata, jiwanya dibersihkan, lisannya dijaga, ya kan? Kemudian perhatian dan kasih sayang kita kepada orang-orang lemah, miskin, anak-anak yatim, ya kan? Itu juga perlu kita tingkatkan. Dan itu tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Justru kita masukkan dalam agenda persiapan menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sekian. Ada beberapa pertanyaan. Saya pernah dengar hadis puasa adalah perisai. As-saumu junnah, kata Nabi SAW. Maksudnya gimana? As-saumu junnah atau as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Nah, diterangkan oleh para ulama ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, puasa itu adalah perisai. Yang namanya perisai itu kan fungsinya untuk melindungi. Kalau orang perang itu pakai perisai, tameng. Fungsinya apa? Untuk melindungi diri dari senjata musuh. Mau di pedang ditangkis, dipanah juga ditahan, tombak juga seperti itu. Itu namanya junnah, perisai. Puasa itu perisai. Perisai dan tameng dari apa? Dari api neraka.
Artinya orang yang beribadah puasa itu menjadi sebab dia diselamatkan dari neraka. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan dua-duanya benar, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, puasa adalah perisai, adalah tameng buat kita dari serangan-serangan syahwat. Yang kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, hei pemuda, kalau ada di antara kalian mampu menikah, menikahlah saja. Karena orang yang menikah itu akan membantu dia menahan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau misalkan tidak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai dari dia. Perisai dan tameng apa? Dari serangan-serangan syahwat. Nah, jadi kedua-dua penafsiran tadi benar, alhamdulillah. Jadi puasa fungsinya luar biasa. Kita rasakan di dunia dan juga akan dirasakan pada hari kiamat nanti insyaallah taala. Jika kita curhat kesalahan ikhwan lain tanpa menyebut namanya kepada istri, apakah termasuk ghibah? Ya tujuannya apa? Tujuannya apa? Apakah istri bisa membantu menyelesaikan, kemudian kita curhat sama dia? Kan itu. Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Kan itu. Itu yang harus dijawab dulu dong. Bukan itu ghibah atau bukan, jangan itu dulu. Pertanyaannya, apa tujuannya menceritakan ke istri? Pengen bojone ngerti? Atau cuma mencari orang yang bisa mendengarkan? Ya kalau nggak ada manfaatnya, buat apa juga kita ceritain sama istri? Apa manfaatnya? Kan itu. Kalau kita sudah pastikan tidak ada manfaatnya, ya jelas masuk dalam pengertian ghibah dong. Ya, walaupun tidak disebutkan namanya, ya akhirnya istri penasaran, sopo to Mas? Penasaran akhirnya, siapa? Kowe rasa ngerti jenenge. Meng ceritane ngene, ya sama aja. Justru membuat istri bertanya-tanya siapa, nyari-nyari sendiri, memunculkan suudzon tadi. Gek kuwi ora, gek iki ora, gek iki jane bener tapi ora, ngapusi. Paham enggak maksudnya? Paham. Karena kita berusaha untuk melindungi identitas orang tadi. Istri misalkan penasaran, namanya orang penasaran, ya kan? Anu tuh masih iki tuh Mas. Utuh. Memang bukan. Iki tuh ora. Iki tuh bener orangnya itu yang dimaksud. Cuman karena kita ingin melindungi identitas akhirnya ora, ngapusi. Padahal memang orangnya tersebut yang dimaksud. Enggak usahlah ceritakan sama istri. Enggak semua cerita itu harus diceritakan ke istri. Sebaliknya juga gitu. Enggak semua cerita itu diceritakan ke suami. Sama lah menjaga. Buat apa sih manfaatnya? Kalau misalkan itu dicurhatkan kepada orang yang kita pandang berilmu untuk minta nasihat, ya kan? Mohon bimbingannya, jelas bermanfaat. Dan sebisa mungkin ya nggak usah disebutkan identitasnya, sampaikan kasus secara umum silahkan. Tapi kalau ke istri manfaatnya apa kan itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi yang kedua dari